Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Faris di FBBK Review. Kali ini gua mau unboxing sama review salah satu sepatu bola. Ini sepatu signature boots, jadi agak sedikit spesial. Sepatu ini adalah Nike Mercurial Superfly Elite 7. Ini yang signature bootsnya Kylian Mbappe yang warna rosa. Oke, untuk sepatunya, untuk boxnya seperti ini warna hitam. Biasanya kan sekarang Nike kalau untuk yang high end modelnya dia warna silver ya. Tapi karena ini memang special editionnya si Kylian Mbappe, jadi warnanya hitam semua, full warna hitam. Ada Nike di sebelah sini juga black to black. Logo Nike di sebelah sini juga black to black, sama ada yang di sebelah sini sama juga warnanya tetap black to black. Untuk sepatunya itu sendiri ada di dalam sini. Oke, ada yang sedikit menarik kalau untuk di boxnya di bagian dalam dia ada tulisan Nike Footballnya ini warna pink ya, pink metalik. Ini berbeda sama yang Nike sebelumnya. Terus juga untuk di kertasnya ini kalau misalnya bisa dilihat detailnya, itu dia ada logo-logo si Nike sama KM. KM ini kependekan dari Kylian Mbappe ya. Jadi logonya itu untuk Kylian Mbappe dibikin seperti ini, KM. Terus juga untuk gym sack-nya seperti ini, warna hitam semua dengan grafis menyerupai karbon. Dengan grafisnya menyerupai karbon, logo Nike-nya di tengah itu berwarna pink dan tulisan Mercurialnya juga di bawah berwarna pink. Untuk di bagian belakang sama, grafisnya menyerupai karbon, dan di sini ada sedikit tulisan. Ini apa ya? Maksudnya itu kayak tag yang menandai kalau ini adalah signature boots-nya dari si Kylian Mbappe. Nah, di sini bahasa Prancis gue nggak terlalu hafal. Terus juga di sini sudah dikasih tahu, dituliskan design to the exact specification of Kylian Mbappe. Jadi memang desain ini dispesifikasikan untuk si Kylian Mbappe itu sendiri. Dan untuk angka di sebelah sini 93140 juga gue nggak terlalu paham angkanya apa, karena gue cari-cari juga di Google nggak terlalu ada referensinya untuk angka di sebelah sini. Untuk KM-nya lagi, ini adalah logo yang tadi gue bilang Kylian Mbappe, logonya seperti ini. Sama seperti kayak CR7 ya, CR7 untuk Cristiano Ronaldo. Nah, di sini KM Kylian Mbappe. Oke, ini untuk gym sack-nya. Sekarang kita lanjut ke si sepatunya. Ya, ini adalah sepatu Nike Mercurial Superfly 7 Elite Special Edition signature untuk Kylian Mbappe yang rilis di tahun 2020 itu, kalau nggak salah sekitar bulan lalu itu baru rilis. Pertama-tama sih gue mau omongin soal historinya dulu ya, histori dari si Superfly secara menyeluruh nih. Untuk histori dari Superfly itu sendiri, pertama kali Mercurial Superfly itu rilis itu di tahun 2009. Di tahun 2009 Mercurial pertama rilis, Superfly itu rilis. Awalnya Mercurial itu untuk high end hanya punya Vapor. Jadi Vapor 1, Vapor 2, Vapor 3, Vapor 4, terus Vapor 5. Nah, di Vapor 5 ini muncullah si Superfly pertama. Nggak ada angka satunya sih, jadi cuma Nike Mercurial Superfly aja. Yang membedakan antara si Superfly dengan Vapor itu yang gue tahu ya, ini yang gue tahu itu di upper si Superfly menggunakan flywire, dan untuk outsole-nya dia menggunakan carbon fiber. Itu perbedaannya. Jadi kalau untuk si Vapor dia tidak ada flywire-nya untuk di upper, terus di
outsole-nya juga, dia juga TPU plastik biasa. Nah untuk yang Superfly di upper dia pakai flywire, terus di outsole-nya dia ganti pakai carbon fiber. Itu untuk si Superfly yang pertama. Terus di tahun 2010 itu muncullah Superfly yang kedua. Kalau nggak salah itu barengan sama pas Piala Dunia 2010 di Afrika ya. Iya, di Afrika Selatan. Muncullah si Nike Superfly Mercurial Superfly 2 itu di tahun 2010. Terus Nike Mercurial Superfly 3 muncul di tahun 2011 kalau nggak salah. Coba gue cek dulu ya. 2011 Nike Superfly Mercurial Superfly 3 itu muncul. Sebenarnya sih Nike Mercurial Superfly 2 sama 3 ini nggak ada perbedaan. Dia cuman perbedaan permainan di grafisnya aja. Untuk semuanya sih totally sama. Sebenarnya yang membedakan itu di seri vapornya. Nah, vapornya itu di Superfly 2, vapornya itu vapor 6, dan Superfly 7 Superfly 3 vapornya 7, vapor 7. Nah, vapor 6 dan vapor 7 itu ada perbedaan di coverless. Jadi untuk vapor 6, vapor 5, vapor 6 itu dia ada coverless-nya. Jadi talinya itu ketutup, ada penutupnya. Sedangkan untuk vapor 7 sudah tidak ada. Nah, di Superfly-nya sih sebenarnya nggak ada perbedaan, cuman berbeda hanya di desain grafisnya aja. Terus berlanjut lagi vapor 8. Nah, ini yang menarik karena di vapor 8 dan vapor 9 Superfly itu tidak ada. Jadi Nike itu bisa dibilang mematikan sementara si seri Superfly ini pas di Nike Mercurial Vapor 8 dan Vapor 9. Nah, itu tidak ada variasi untuk yang si Superfly-nya. Nah, setelah tahun 2014 itu Nike launching Nike Mercurial Nike Mercurial Vapor yang ke-10 tahun 2014. Nah, di tahun yang sama akhirnya Nike merilis lagi Nike Mercurial Superfly. Cuman di sini ada perbedaan. Perbedaannya lumayan signifikan karena dari yang sebelumnya Vapor sama Superfly itu perbedaannya hanya di sole plate sama flywire aja. Nah, untuk yang Vapor ke-10 ini dengan Superfly 4 perbedaannya lumayan banyak. Yang pertama, Superfly 4 masih memakai sole plate carbon fiber. Terus untuk di uppernya dia masih menggunakan flywire. Dan yang terakhir untuk Superfly 4 itu dia udah memakai kolar yang tinggi. Jadi kayak ada kaos kakinya gitu. Sedangkan untuk yang vapornya nggak ada. Dia tidak memakai flyknit, dia tidak memakai kolar juga. Nah, untuk yang Superfly 4 juga dia bahannya juga sudah flyknit. Nah, mungkin si Nike ini kenapa mematikan si Superfly di 2 tahun belakangan ya, waktu di Vapor 8 dan Vapor 9. Mungkin dia masih mencari ide-ide lagi untuk si Nike Superfly ini selanjutnya itu seperti apa yang sedikit agak berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Nah, disitulah Nike pertama kali mengeluarkan sepatu yang upper flyknit dan mempunyai kolar. Pertama kali adalah Nike Superfly 4. Nah, terus Nike Superfly 4 di tahun 2014, lanjut lagi di tahun 2016 kalau nggak salah. 2016 Nike Superfly 5. Nike Superfly 5 itu Vapor 11 Nike Superfly 5 itu di tahun 2016 itu lanjut lagi ke Superfly 6 itu di tahun 2018.
Nike Superfly 6, terus di tahun 2019 muncullah si Nike Mercurial Superfly 7. Nah, mulai dari Mercurial Superfly 6 itu sole plate karbon sudah tidak dipakai. Jadi Nike Nike sendiri menghilangkan si sole plate karbon itu mulai dari Superfly 6, dan ini yang ketujuh juga sudah tidak memakai Nike sole plate karbon ya, karbon fiber. Nah, untuk di Nike Mercurial Superfly 7-nya itu sendiri dia sudah rilis dari 2019 pertengahan. Nah, ini sebenarnya sepatu ini adalah sebenarnya sepatu kedua signature untuk si Mbappe. Jadi yang pertama itu Mbappe pertama dikasih sepatu signature itu di akhir tahun 2019 itu adalah Nike Mercurial Superfly 13 Nike Mercurial Superfly 7 Elite itu yang Bondi itu dia ngambil dari tempat kelahirannya, yaitu daerah kelahirannya si Mbappe di Prancis. Nah, baru ini di hampir setahun ya, karena Desember sekarang Oktober September ini rilis. Mbappe dibikinkan signature boot yang kedua, yaitu Nike Mercurial Superfly Rosa, kita bisa bilang. Nah, kenapa sih warnanya seperti ini? Berbeda sekali dengan si Nike yang signature boots yang pertamanya. Ceritanya itu karena dulu pas waktu zamannya Mbappe masih kecil ya, masih umur 10 tahun, dia sangat mengidolakan sepatu Nike Mercurial Vapor 5 itu yang rosa, yang berwarnanya seperti ini, dan itu dipakai oleh salah satu pemain yang dia idolakan, yaitu Franck Ribéry waktu itu. Warnanya nanti akan gue kasih lihat contoh sepatu yang aslinya si Nike Mercurial Vapor 5 yang rosa. Kita bisa bilang terkenalnya itu namanya Pink Panther karena memang di sini berwarna pink. Terus juga waktu itu dipakai oleh si Franck Ribéry juga, berasal dari Prancis. Nah, jadinya Mbappe untuk si sepatu signature keduanya ini, karena dia juga pas waktu rilis ini akan bermain di final Liga Champions, dia memutuskan untuk mendesain ulang colorway dari si Pink Panther itu sendiri. Jadi dimasukkan ke si Nike Mercurial Superfly Elite yang Mercurial Superfly 7 Elite ini. Oke, warnanya sama warna pink, terus juga dengan swoosh warna putih. Oke, itu sekedar informasi sejarah dari si Nike Mercurial Superfly sama kenapa si Mbappe ini memakai warna ini dan signature boots-nya yang pertama. Oke, kita lanjut ke si sepatunya ini sendiri. Sejujurnya sih kalau untuk bahan tidak ada perbedaan. Upper dia tetap pakai Flyknit dengan full Flyknit dengan Nike Skin untuk melapisi si bahannya itu sendiri. Nah, untuk yang Superfly ini desain dari Mercurial, Nike swoosh-nya dia udah seperti yang petir ya, udah seperti petir seperti ini, udah nggak swoosh polosan lagi. Terus juga dia di sebelah sini ada tulisan Mercurialnya. Ini adalah logo Mercurial zaman dulu, zaman Nike Mercurial Vapor 5 rilis, logonya itu seperti ini, Mercurialnya seperti ini. Oke. Terus talinya juga sama, dia masih central lacing system. Di bagian dalam di sebelah sini dia ada logo Nike-nya, swoosh Nike, dan kalau misalnya bisa di zoom di dalam sini dia ada kayak pattern logonya si Kylian Mbappe. Jadi ada KM gitu di sebelah sini di swoosh-nya ya, di dalam swoosh warna putihnya ini. Terus dia juga tetap Flyknit dan ACC atau All Condition Control. Terus di bagian heel di sebelah sini dia ada grafis garis-garis. Di sini juga di heel-nya dia ada tab kayak Nike Football gitu.
Oke. Terus untuk di lidahnya, di collarnya, biasanya kan di sini kalau untuk yang seri Superfly biasa dia ada tulisan Superfly 360. Kalau di sini dia brandingnya si Kylian Mbappe. Jadi ada logo si Mbappe-nya itu sendiri yaitu KM. Oke. Terus untuk outsole dia sama seperti Mercurial Vapor dan Superfly yang lain, dia split outsole. Jadi split outsole, dia di depannya warna pink dan campurannya dengan silver. Ini warnanya sih bagus ya, dan di sini juga ada keterangannya bahwa si warna chrome ini akan memudar setelah beberapa kali dipakai, karena memang dia nggak permanen. Nanti lama-lama ya warna chrome-nya ini akan memudar gitu kalau misalnya memang dipakai. Kalau kalian nggak mau memudar ya jangan dipakai, sepatunya pajang aja. Terus untuk apa lagi yang mau gue bahas, karena memang sebenarnya sama ya semuanya, dari si Mercurial Superfly yang seri biasa dengan Mbappe ini yang ngebedain sih sebenarnya hanya warnanya aja. Nah terus untuk insole-nya dia seperti ini. Insole-nya dia bahannya fabric dengan grafis seperti menyerupai karbon. Nah ini kenapa dari Gymshark sama insole itu pakai grafis menyerupai karbon, karena memang di Nike Mercurial Vapor 5 yang dimana si Pink Panther ini rilis, itu ada rilisnya si Superfly yang pertama. Superfly pertama itu rilis di seri itu, dan itu pertama kali Nike mengeluarkan sepatu bola outsole-nya memakai carbon fiber. Makanya di sini didesain grafis menyerupai karbon, dan di Gymshark-nya juga seperti itu. Oke, itu untuk insole-nya. Nah, lanjut lagi untuk sizing si sepatu ini. Jujur aja karena ini memang bukan size gua, lagi-lagi ini sepatu pesanan orang punya si Kang Hedi di Cikarang, kalau nggak salah Cikarang apa Karawang ya, gue lupa, Pak Haji. Terima kasih, sepatunya udah dibolehin buat di review dulu. Jadi gue nggak bisa fitting, cuman gue akan sedikit bercerita tentang sizing si Nike Mercurial ini. Balik lagi ya, karena memang si Nike Mercurial ini sebenarnya didesain untuk kenapa? Ada suara pepaya tadi ya? Iya, tadi tukang pepaya lewat, nggak apa-apa. Terus si Nike Mercurial Superfly ini kalau gua didesain itu memang untuk yang kakinya untuk speed ya, jadi rata-rata yang mempunyai kaki narrow. Nah gue sendiri yang kaki wide, gue pernah pakai Vapor. Superfly sih belum pernah, cuman kayaknya sih sama aja. Ini menurut opini pribadi gue. Gue akan up setengah senti, yaitu ke 42. Gue normalnya pakai 41 atau 26 senti, gue akan up ke 42 karena kaki gue sedikit agak wide. Nah itu saran dari gue, itu rekomendasi gue. Kalau misalnya kalian punya kaki-kaki yang sedikit agak wide, ya saran gue sih up setengah senti. Tapi kalau misalnya kaki kalian itu narrow atau normal, ya mungkin bisa coba di true to size. Terus untuk harga, untuk harga sendiri, harga retail si Superfly ini, gue nggak tahu kalau di Indonesia, karena memang di Indonesia itu nggak, setahu gue sih nggak masuk. Cuman di Indonesia yang Superfly biasa itu kalau nggak salah 4 jutaan deh. Gue agak lupa ya, gue jarang merhatiin harga retail di Indonesia sih. Sekitar 4 jutaan lah, sekitar 4 jutaan. Cuma itu yang biasa ya, yang kalori biasa. Nah ini untuk yang seri Mbappe itu di harga retail, harga normal retailnya di Inggris, kita ambil dari ProDirect, itu di harga 250 pound sterling.
Kalau untuk warna yang biasa, yang seri biasa itu 230 pound sterling. Ada perbedaan sekitar 20 pound sterling, ya sekitar 400 ribuan untuk dapetin si warna yang special edition ini. Tapi kalau untuk harganya ini, misalnya nih kalian mau beli di sana harganya 250, ya anggaplah sekitar hampir 5 jutaan. Nah itu belum termasuk ongkos kirim sama pajak. Itu kalau misalnya kalian mau beli dari Pro Direct atau dari Inggris, itu yang gue tahu ya, patokannya pakai sana aja. Tapi lewat lagi tuh tukang pepaya. Oke, kita lanjut. Tapi kalau misal kalian emang pengen mau order sepatu ini, kalian bisa kontak kita di Instagram FUGK Store. Nanti gue akan cantumin juga di deskripsi kalau misal kalian mau pre-order, karena memang ini sepatu size-nya masih lumayan banyak. Dia hanya special edition, bukan limited edition. Nggak seperti, terakhir ini keluarnya barengan sama signature boots-nya Jadon Sancho ya. Jadi Sancho dibikinin signature boots pertama sama Nike, sama-sama Superfly, dan Mbappe dibikinin signature boots kedua sama Nike, yaitu ini. Nah, perbedaannya yang kalau gue baca-baca dari artikel yang gue dapet, si Sancho itu lebih sedikit produksinya ketimbang si yang Mbappe ini. Jadi kalau kalian masih mau nyari yang ini sih masih lumayan banyak gitu. Dan untuk si Vapor yang signature-nya Mbappe ini, yang Pink Panther ini, dia juga keluar dalam seri Vapor, tadi Superfly maksudnya, keluar juga dalam versi Vapor. Dan untuk takedown modelnya juga dia ada yang Superfly Academy. Jadi dia keluar 3 seri, Superfly Academy yang paling murahnya, terus ada Vapornya itu 240 pounds kalau nggak salah harganya, dan si Superfly-nya ini 250 pounds. Perbedaan 10 pound untuk collar aja, karena yang lainnya sama. Oke, mungkin sekian aja video unboxing sama preview dari gua untuk si sepatu Nike Mercurial Superfly 7 Elite Special Edition Kylian Mbappe Rosa colorway. Gue minta maaf misalnya ada kekurangan, ada kurang gitu kan penjelasan gue. Dan gue juga mau bilang terima kasih banyak buat kalian sudah nonton video ini. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.